Jadi para habaib itu mempunyai sayap-sayap, Mas Herli, mempunyai sayap dari orang-orang pribumi yang statusnya dulu dijadikan sebutan wali-wali torek, wali-wali perjalanan yang dulu itu sembah bektinya di Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya itu banyak di Tuban itu. Jadi orang-orang pribumi itu disuruh untuk mencari makom-makom baru itu banyak. Nah ini insya Allah di Tuban itu ada 2, ada 3, sekarang sudah berhenti semuanya. Makom-makom yang dulu itu bukan sebenarnya dijadikan makom, sekarang sudah suruh untuk banyak mengembalikan nama yang dulu dirubah tidak sesuai dengan masyarakat. Sekarang tak minta segera untuk dirubah, karena di makam di Tuban sebetulnya Mas Herli, setelah kedatangan Kiai Mat di pondok saya itu, Kiai Mat, saya, Kiai Syarif Tegal itu kan datang di makam. Itu sudah dapat sinyal dari pengurus yayasan bahwa makom di atas dan di bawah itu tidak seimbang. Makna daripada itu adalah bisa diartikan ada pemalsuan. Nah, tapi karena masyarakat sendiri sudah mempunyai opini-opini, gagasan-gagasan bagaimana supaya makam Sunan Bonang ini dikembalikan kepada istilahnya data-data dulu, surah atau gambar-gambar dulu. Sekarang ini meskipun nampaknya baik kok begini. Ada masyarakat melaporkan kepada saya, Pak Yai, bahwa ini makam simbah saya itu hilang, makam simbah saya hilang, makam simbah saya hilang, dan sebagainya. Ini kan orang dari masyarakat sekitarnya itu kan banyak yang dulu tuh dimakamkan di situ. Sebagian kelompok Ba'alawi ini kan, sebagian kelompok lah ya, yang mengklaim bahwa beberapa makam wali dan tokoh kuno di Jawa itu adalah bagian dari Zuriyah Ba'alawi. Nah, kenapa saya sebut Zuriyah Ba'alawi? Karena ini momen sekali Pak Kiai untuk merubah persepsi masyarakat terhadap Ba'alawi. Itu bukan lagi sebagai Zuriyah Nabi, tapi Zuriyah Ba'alawi. Nah, menurut Pak Kiai, sejauh mana legitimasi klaim nasab ini dapat dibuktikan secara ilmiah? Dan apakah tidak berbahaya jika setiap situs makam tua di Nusantara itu diubah semua menjadi simbolnya Ba'alawi? Mungkin dari Pak Kiai, selaku di perwakilan PWLS ataupun secara pribadi sebagai masyarakat Tuban, seperti apa Pak Kiai? Monggo Pak Kiai Ansori. Dalam ayat Al-Quran, Mas Herli, ini perlu dipahami secara utuh dan seluruh masyarakat Indonesia. Baik itu pejabat maupun sipil maupun seorang kiai, masyarakat biasa. Karena ini wajib hukumnya untuk menanggapi dan sekaligus untuk menegaskan. Karena dalam Al-Quran itu kuntum khair ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini siapapun. Jadi misalkan dari pihak kepolisian, dari pihak keamanan, pemerintah dan sebagainya, tidak boleh mengabaikan hal seperti ini. Semuanya harus berbicara karena konteksnya bukan konteks politik. Kalau konteks politik itu pemerintah kan boleh diem, pemerintah tidak boleh, pejabat misalkan tidak boleh memihak salah satu. Tapi ini konteksnya bukan konteks politik. Konteks itu konteks sudah ada undang-undangnya di negara. Artinya apa? Contoh seperti sejarah-sejarah yang dirusak, itu semuanya kita kewajiban untuk menyampaikan, bahkan untuk menegakkan kalau mau sudah ada bukti. Karena apa? Dari klan Ba'alawi ini istilahnya kan sudah jelas bahwa klan Ba'alawi ini tidak nyambung kepada Dzurriyyah Rasulullah itu berdasarkan ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan sudah dijabarkan dalam kitab yang temuan oleh Kiai Imad itu abad keempat, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 separuh yang awal. Semuanya tidak ada yang namanya dari Bani Klan Ba'lawi yang ditokohkan oleh Ubaidillah itu kan tidak sambung. Ini tergantung mereka sadarnya sebatas mana. Kalau memang dari klan Ba'lawi tidak sadar, maklum namanya golongan perampok itu kan biasa. Orang yang tidak punya apa namanya istilah kalau orang Jawa. Orang klan Ba'lawi itu kan raine gedek Mas Arya. Rai gedek itu kan gak punya malu. Ya kan? Rai gedek itu hanya kalau orang Bojonegoro itu kan dikatakan rai gedek. Kalau diteruskan dulu suka makan apa namanya sayur bung. Ya, bung ya. Enak ya, itu. Bung, ya, dia itu sudah tolak ukurnya, memang dia nggak punya malu. Maka di dalam tafsir Quran yang ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Allah memberikan kelebihan daripada orang-orang Yahudi karena disinyalir sudah jelas Yahudi Askanasi itu kan yang menurunkan dari klan Ba'lawi itu. Jadi semakin ngerti semakin inkar, semakin ngerti semakin inkar. Lah inkarnya kan ya seperti wajah gedek itu, nggak tahu malu. Yang perlu berikan kita kepahaman terhadap masyarakat, orang pribumi ini harus segera untuk mendapatkan banyak hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini sudah banyak menerima dari berbagai keterangan-keterangan. Keterangannya apa? Contoh seperti kurofatan. Kurofat itu dalam kitab apa namanya kitab Nahrul Maurud itu kan diwajibkan para klan Ba'lawi wajib untuk membuat makom palsu di mana saja. Saya punya kitabnya. Jadi di mana saja dia itu wajib untuk membuat makom palsu. Maksud dan tujuannya kalau sudah menyampaikan wajib untuk membuat makom dan palsu, apa maksudnya? Itu jelas. Jelas orang yang tidak jelas di dalam undang-undang Islam, di dalam ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kalau udah seperti ini, makanya masyarakat Indonesia harus tanggap semuanya. Nah, harus tanggap. Maka saya pernah menyampaikan kepada Kiai Imad, jadi kita upaya endingnya ini gimana klan Ba'lawi ini? Apakah ending ini nanti kita endingkan kepada apa namanya kalau misalkan istilah orang pribumi ya tahu WNA atau WNI ya. Ya kalau WNI sama saja, maka kita teruskan sampai di meja itu gedok palunya itu harus jadi menjadi WNA. Nah ini menjadikan ketakutan mereka. Karena apa? Kalau nggak segera untuk ditentukan langkah-langkahnya ini hukum pemerintah, karena dia sudah punya program. Jadi saya mendapatkan berita itu salah satu diantaranya mulai pada tahun 2000 sampai tahun 30 ini pemalsuan, kekurofatan dan lain sebagainya itu akan diselesaikan pada sampai tahun 2030. Ini kan istilahnya baru mulai tahun 2020, tahun 2023 bukan meletus, ya kan? Keterangan-keterangan ilmu-ilmu tesisnya Kiai Imad kan meletus. Sudah mulai diancang-ancang pada tahun 2016 kata beliau, tesis itu digarap. Ini kan alhamdulillah sekali. Maka gerakan-gerakan Kiai muda seperti kita-kita ini, Kiai Tamamuzi, ini adik saya ini, pinter betul nih orangnya. Mas Erli, ini segera kita bangkitkan bagaimana supaya masyarakat dan pemerintah itu untuk tanggap menyelesaikan urusan ini. Yang selanjutnya di makam di Tuban ini, makam di Tuban sebetulnya Mas Erli, setelah kedatangan Kiai Imad di pondok saya itu, Kiai Imad, saya, Kiai Syarif Tegal itu kan datang di makam. Itu sudah dapat sinyal dari pengurus yayasan bahwa makom di atas dan di bawah itu tidak seimbang. Makna daripada itu adalah bisa diartikan ada pemalsuan. Nah, setelah itu saya itu sebetulnya diam. Saya itu menyambil apa namanya, meminum air, apa istilahnya orang Jawa itu, berjalan sambil minum air atau apa itu. Saya itu diam, saya teliti pelan-pelan, saya teliti pelan-pelan, gimana nih sebenarnya. Sampai saya itu mengkaji dulu itu yang membangun pada tahun 2011 itu sahabat saya teliti terus.
Maksud saya itu kalau nanti kita bergerak sudah mempunyai kekuatan-kekuatan hukum secara otomatis. Kita itu nanti jangan sampai terjadi salah langkah. Tapi karena apa? Allah mempunyai tujuan yang lain. Nah, mestinya harapan-harapan itu belum sampai pada ke hati saya, meskipun saya sudah teliti. Tapi Allah berkehendak lain, boro-boro Husain meletuskan lisannya sendiri terpancing opini. Ini namanya apa namanya? Ya istilahnya bunuh diri dan sebagainya. Dia membuka klan yang tidak diinginkan terjadi, tapi akhirnya harus terjadi pada saat itu. Lah, awalnya seperti itu. Tapi karena masyarakat sendiri sudah mempunyai opini-opini, gagasan-gagasan bagaimana supaya makam Sunan Bonang ini dikembalikan kepada istilahnya data-data dulu, surah atau gambar-gambar dulu. Sekarang ini meskipun nampaknya baik kok begini. Ada masyarakat melaporkan kepada saya, Pak Yai, bahwa ini makam simbah saya itu hilang, makam simbah saya hilang, makam simbah saya hilang, dan sebagainya. Ini kan orang dari masyarakat sekitarnya itu kan banyak yang dulu tuh dimakamkan di situ. Lah, kalau makamnya para habaib yang ada di Tuban itu kan bukan di situ tempatnya, itu di Semanding, Kecamatan Semanding. Itu ada kelompoknya sendiri yang ditokoi oleh Habib Al-Kaf, Habib Al-Kaf, kumpulkan situ. Tapi gerakan dari klan Baklawi pada tahun 2000 ke atas, mulai catatan itu ada 2001, ada 2002, 3, sampai 6, 5, banyak di situ. Nah ini kan namanya masyarakat dulu tidak mau menegur karena Habib itu masih dianggap apa namanya dzurriyyah kanjeng Nabi. Setelah ketahuan ini masyarakat baru bangkit semuanya supaya harus dikembalikan kepada asal karena makam-makam simbah dan buyut saya itu hilang semuanya. Kenapa harus diganti semuanya dari makamnya para habaib? Itu menjadikan harapan masyarakat supaya harus dikembalikan yang seutuhnya. Selanjutnya tadi siapa Kiai Tamam Muji menyampaikan bahwa apa namanya, masyarakat itu harus betul-betul tajam untuk menanggapi hal yang seperti ini. Nah ini kan sudah mulai, di mana makam-makam yang ada dianggap makam-makam palsu, ada makam-makam palsu mulai dari Pasuruan itu temukan kan banyak sekali. Ya saya lupa yang di Tuban itu masih ada juga, di pemakaman umum yang bertempat di Singking itu juga ada. Insya Allah setelah sampainya makam Bonang ini selesai, nanti bergantian yang ada di desa Kingking, itu kecamatan kota, itu juga ada. Ternyata ditemukan makam-makam palsu itu banyak sekali juga di Tuban. Nah, maka harapan saya selaku pengurus PWI Kabupaten Tuban ini secara otomatis mewakili seluruh Indonesia karena cagar budaya yang di kelompoknya para makam Wali Songo itu milik kita bersama, milik bangsa Indonesia, supaya jangan sampai terjadi yang lain-lain itu timbul sebagaimana yang ada di Tuban. Tapi insya Allah karena mereka sudah ketahuan ya nggak mungkin, tapi masih banyak cara-cara. Banyak cara apa? Jadi para habaib itu mempunyai sayap-sayap, Mas Herli, mempunyai sayap dari orang-orang pribumi yang statusnya dulu dijadikan sebutan wali-wali torek, wali-wali perjalanan yang dulu itu sembah bektinya di Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya itu banyak di Tuban itu. Jadi orang-orang pribumi itu disuruh untuk mencari makom-makom baru itu banyak. Nah ini insya Allah di Tuban itu ada 2, ada 3, sekarang sudah berhenti semuanya. Makom-makom yang dulu tuh bukan sebenarnya dijadikan makom, sekarang sudah disuruh untuk banyak mengembalikan nama yang dulu dirubah tidak sesuai dengan masyarakat, sekarang tak minta segera untuk dirubah. Karena apa? Program PWI Kabupaten Tuban itu sudah terbentuk kepengurusannya di tingkat cabang,
Nah, jangka pendek ini adalah gerakan saya pada teman-teman itu supaya menjaga makam-makam leluhur, baik itu dulu disebut oleh masyarakat kia apa ulama atau wali atau orang-orang yang dulu berjasa untuk bangsa dan negara, itu bagian daripada kewajiban bagi PWI untuk menjaga. Karena program itu sudah saya sampaikan kepada masyarakat Tuban, Bojonegoro, bahkan seluruh Jawa Timur, karena keinginan mereka contoh seperti di mana desa atau di mana kecamatan itu ada makam yang diramaikan oleh masyarakat. Kelompok-kelompok mereka itu untuk mempermudah membuat makom-makom palsu yang ada di samping makom-makom tersebut. Contohnya ada sebuah makom yang berbentuk batu nisannya itu seperti batu nisan cagar budaya, batu nisan yang antik lah. Cagar budaya itu kan pertama dari namanya dari Trowulan, dari Majapahit. Nah, terus ada lagi dari apa namanya Demak Bintoro, dari Pajang, dari apa namanya lagi dari Solo, itu kan punya ciri-ciri sendiri. Kalau memang di samping makam yang sudah dikeramatkan tuh ada batu nisan seperti itu kalau nggak ada namanya langsung dikasih nama mereka klan Balawi. Ini contoh 3 bulan saya baru dilapori oleh Hadratus Syekh Gus Abdus Salam yang Buduran itu. Di sampingnya makomnya Mbah Yai Khazin, dulu tidak ada yang namanya makom Habib, nggak ada. 3 bulan 4 bulan yang lalu pura-pura ada makom 4 makomnya para habaib. Ini contoh. Itu nanti akan terjadi kemana-mana. Maka hal yang sangat membahayakan ini kita bersama Mas Herli, kita suarakan terus bagaimana supaya masyarakat itu betul-betul bisa memahami gerakan-gerakan mereka dengan naluri yang sadar. Ini paling penting, naluri yang sadar ini. Karena apa? Teman-teman kita, orang-orang yang mempunyai ilmu, meskipun sekarang sudah meningkat drastis kesadarannya, itu masih banyak, 1, 2, 3 orang masih banyak, masih apa ya istilahnya, bahwa para habaib itu masih dianggap orang suci, kelompok dari Nuriyah Kanjeng Nabi itu masih. Tapi semoga ini menjadikan ada beberapa persoalan ini menjadikan bentuk hidayah kita bersama, untuk bentuk kebersamaan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga di daerah-daerah yang lain tidak jadi seperti ini. Ini saran saya yang untuk Tuban, insya Allah dari pemerintah daerah saya sudah masuk di dalamnya, meskipun tidak di dalam kantornya bupati, dari kanan kirinya semuanya rata-rata mendukung untuk segera diselesaikan. Ya, meskipun seberat apapun, awalnya Kiai Tamam, awalnya itu ya sebetulnya berat sih, meskipun nabrak tembok yang begitu kebalnya berat. Karena beratnya apa? Saya itu kadang-kadang didatangi orang, nggak usah rame-rame Kiai, apanya yang rame aku ngono. Wes nggak usah diteruskan Kiai, apanya nggak usah diteruskan. Nah itu nanti bisa ditata yang sebaik mungkin. Nah nggak perlu dilanjut, oh ya nggak bisa. Kalau hukum tak lanjut, ya toh. Kalau persaudaraan dengan kusen itu ya tetap persaudaraan biasa. Oh, namanya habluminanas itu kan yo. Dengan siapapun boleh, dengan jangan lagi dengan Habib Kusen, dengan non Muslim saja kita boleh kok persaudaraan. Tapi kalau hukum tetap berjalan, nggak ada namanya hukum itu nanti ada toleransi begini pun tidak ada. Karena sudah ada pasalnya 102, 105 itu diduga cagar budaya, perusakan cagar budaya itu kan ada apa namanya hitungan hukuman penjara itu kan ada lah, nanti ending terakhirnya bagaimana kan begitu. Tapi kalau misalkan saya disuruh untuk menghentikan laporan ini nggak diteruskan, taruhannya nyawa saya. Yang gorok leher saya itu bukan orang Tuban aku, tapi teman-teman seluruh Indonesia aku tak kono. Nggak mungkin. Wis banyak sekali ada datang lagi wis macam-macam tawaran, ya, tawari apa sih, nggak perlulah. Ini segera diselesaikan karena betul-betul sangat merugikan masyarakat Tuban,
sekitarnya, karena laporan masyarakat itu ke saya itu kan banyak yang hilang. Nah, ini mohon doanya kepada sahabat-sahabat seluruhnya, seluruh teman-teman PWI, pecinta PWI, pecinta Wali Songo. Nah, apapun yang kita hadapi, tetap kita harus tangguh hatinya, harus berani. Kalau kita ini nggak berani, gimana lagi? Kita ini bahasanya begini, Mas Anu, bahasa Mas Herli. Orang-orang supaya itu sadar, simpel saja. Imigran itu siapa? Imigran itu kan bukan negara Indonesia. Bisa diartikan imigran dari Belanda, bisa diimigran diartikan dari Prancis, Inggris, bisa diimigran dari apa namanya Hadromi, Tarim. Itu kan dia itu harus sadar. Cuman dari klan Pahlawi ini kayaknya orangnya itu kan nggak cepet-cepet sadar lah. Cepet sadarnya itu pikirannya diapakan, ya nggak tahu apa nanti keadilan Allah segera untuk datang juga saya nggak tahu. Minta kita ya harus Allah Ta'ala segera untuk memberikan penyelesaian ini. Sebab apa? Satu kekufuran diajarkan oleh masyarakat itu nanti kalau para kiai diam, dosanya besar, dosanya besar. Contoh saja di kitab namanya Kitab Tamdul Fuadi itu Mas Herli menerangkan ajaran mereka dari klan Pahlawi namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi itu membuat tata cara syahadat saja 3. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Abdullah bin Al-Haddad. Ini diajarin oleh masyarakat. Kalau diam bagaimana nih? Ini diterima oleh 1 orang. Kita tahu dibiarkan 10 orang, 100 orang. Berapa dosanya? Ini yang harus kita pikir bersama. Kalau urusan yang lain-lain, nah, urusan furu'iyah, semuanya pandai furu'iyah. Tapi urusan ketauhidan, kalau tidak diam ini gimana? Ini macam-macam jawaban oleh masyarakat. Nah, itu mohon dengan adanya apa namanya Allah membuka, menunjukkan kasus-kasus yang namanya polemik nasab, pemalsuan makam dan sebagainya ini sebuah harga yang sangat mahal bagi masyarakat Indonesia, bagi para santri, semuanya harganya sangat mahal. Kita tunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selaku apa namanya dakwah, kalau Mas Herli dakwahnya pakai media seperti ini, Yai Tamam berani di panggung dan kita berhenti panggung, semakin banyak kiai-kiai berani menyampaikan presentasi tentang pemalsuan ini akan semakin kuat pula. Karena pemerintah itu menunggu pada kita. Konteks dan konsis kita itu seberapa menjadi garapan anggapan kita bahwa mereka ini salah, ya, ini seberapa. Makanya gerakan kita itu harus melalui dengan berbagai cara. Gerakan sporadis ini melalui berbagai cara, media, panggung, warung kopi, ya, pertemuan singkat dan sebagainya. Ini harus kita gerakkan terus pokoknya, biar sampai di telinga pejabat-pejabat tinggi, kejaksaan, hakim dan sebagainya segera untuk mengambil sikap. Yang terakhir perlu kita ketahui bersama, contoh kalau di Indonesia ini, orang Indonesia ini datang di mana saja itu kan sulitnya setengah mati. Kenapa para habaib datang di Indonesia ini masih mudah? Dari Menteri Imigran ini perlu kita beri ketahuan supaya mereka ini sadar, ya kan? Nggak seenaknya sendiri datang di negara kita ini. Kayak orang mancing saja ini, ribet nih Mas Herli. Ini perlu dikritik, perlu diketahui. Ini untuk sementara saya tambahan.